Yaitu di sini itu memakai eh, penelitian kuantitatif mengenai tentang observasi, wawancara, angket, populasi, sistem sampel, dan lain-lain. Terus, untuk kebaruannya, originalitas berupa model pembelajaran yang belum begitu banyak dipakai oleh pendidik ataupun guru, dan hasil riset akan menjadi sumber pengetahuan sejauh mana model pembelajaran PJBL ini mampu menjadi bahan hasil belajar dan motivasi belajar peserta didik. Riset ini untuk teori, PJBL merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek, dan menurut Morsad tahun 2003, proyek adalah dalam PJBL dirancang untuk membantu peserta didik mengembangkan pemikiran kritis, menyelesaikan masalah, dan kemampuan intelektual lainnya. Karena berdasarkan asumsi teori ini, maka saya coba mengangkat judul yang berkaitan dengan hal tersebut. Untuk alternatif judul, yaitu yang pertama, dampak model pembelajaran project based learning terhadap hasil belajar dan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran sejarah peradaban Islam di MTS Darul Ulum Kabupaten Bogor. Kedua, efektivitas model pembelajaran project based learning dalam meningkatkan hasil belajar dan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran sejarah peradaban Islam di MTS Darul Ulum Kabupaten Bogor. Mungkin itu Bapak, mohon koreksiannya, mungkin banyak sekali koreksian. Oke, Pak Alpian, coba di copy judul yang pertama, Pak. Di copy judul yang pertama sampai dengan kritis peserta didik aja. Oke, copy sudah. Dah. Kemudian buka Google Scholar. Sok, buka Google Scholar. Ini termasuk juga buat teman-teman yang lain yang kemarin sudah pernah dipaparkan. Nanti coba cek lagi judulnya, apakah memang ada kemiripan dengan orang yang lain sudah melakukan riset atau belum. Ya. So, ya, share screen lagi, Pak. Iya, Pak. Oke, sok masuk ke Google Scholar-nya, Pak. Bukan, Pak. Tuh, Pak. Ternyata untuk problem based learning itu riset-risetnya sudah cukup banyak yang melakukan, ya. Nah, pertanyaannya apa yang membedakan antara yang orang lain sudah buat dengan yang Anda akan buat?
Nah, kalau yang di sini kan problem, Pak, problem based learning. Kalau yang Alpi itu mengangkatnya project based learning, Pak. Oke, sekarang gini, coba yang Google Scholar-nya yang paling atas tuh yang itu, yang toolbar-nya, coba dihapus satu titik dampak model pembelajaran. Sok dihapus dulu itu. Udah. Dampak model pembelajarannya dihapus juga. Oke, sudah. Coba di, Mencari. Ya. coba diantar. Nah, ini berpikirnya pakai P, berarti jangan pakai F. Coba diklik itu ya bawahnya, Pak. Ini nih yang berpikirnya. Ya. Pakai P. Ya, udah aja klik yang bawah tuh, yang bawah, yang bawah. Oh, maaf. Ini nih yang ada merahnya Yang, nih. Mungkin maksud oh Anda ini. adalah klik itu. Nah, itu. Oke. Nah, ini. Tuh, Pak. Implementasi mind mapping melalui project based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar. Itu tiga variabelnya ada semua tuh. Cuma bedanya nanti pada mata pelajaran kan. Tapi secara umum bahwa penelitian terkait project based learning, pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar itu sudah ada. Sudah ada yang Ya. melakukan gitu maksudnya. Ya. Termasuk coba di bawahnya lihat, Pak. Lihat di bawahnya tuh. Oke. Itu kalau yang tadi tiga-tiganya ada ya. Artinya si PBL-nya, berpikir kritisnya termasuk apa satu lagi? Aduh, hasil belajar itu ada semua tuh. Tiga-tiganya ada tuh, ya. Nah, kalau yang di bawahnya itu lebih banyak eh, berpikir kritis, kemudian project based learning-nya saja gitu. Nah, maksud saya kalau Anda memang pengen eh, variabel ini akan tetap digunakan sebagai penelitian, saya sarankan tambah satu variabel lagi jadi 4, Pak. Jadi Jadi 4. 4. 4. Ya, jadi gini. Ya kan ini kalau rumus ini mah kan X pengaruh kepada Y1 dan Y2. Ya. Ya. Kalau yang tadi Pak Alpian sebutkan itu rumus statistiknya itu adalah eh, apa pola statistiknya itu X pengaruh Y1, kepada Y2. Y1 dan Y2. Nah, Ya. sekarang Y1 dan Y2-nya pengaruh lagi kepada Z. Coba bisa nggak? Z-nya apa gitu. Jadi pengaruh apa? Model Basic. pembelajaran Model project based pembelajaran learning. problem based learning Project terhadap based learning prestasi terhadap belajar dan apa? hasil belajar dan Skill berpikir belajar, kritis peserta didik. atau gini Pak, oh project based learning untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam rangka apa? Peningkatan hasil belajar dan berpikir kritis siswa. Jadi itu mah X kepada Z, X kepada Y, Y-nya ke Z1, Z2. Gitu. Itu jadi 4 tuh. Atau kalau mau pakai variabel intervening. Kalau variabel intervening itu berarti variabel antara, variabel yang perantara lah gitu. Ini sebaiknya Pak Alpian harus membaca buku-buku metodologi penelitian kuantitatif sehingga nanti pola rumusannya bisa jelas. Yang pasti judul yang barusan diajukan ya, itu sudah ada Pak 3 variabel dengan variabel yang sama. Paling nanti bedanya yang satu pakai pelajaran Sejarah. SKI, yang satu pelajarannya matematika. Ya itu Iya. tuh cemen Pak. Hanya ganti mata pelajaran doang lah. Makanya ditambah dengan menggunakan tambahan variabel yang lain. Saya sarankan variabelnya nambah jadi 4, Pak. Jangan kaget kalau Anda bilang, Pak,
banyak amat opat atau kemudian jadi liar itu pada lain ngadar kolecer ya mah ya. Ya, Pak. Lain ngadar kolecer jadi kayak yang menghitung nanti adalah mesin pakai SPSS pakai SEM. Ya, Anda mah duduk manis yang penting masukkan datanya doang yang benar kan gitu aja sebenarnya mah. ya. Gitu. Kalau mau kuantitatif saya sarankan 4 variabel. Coba buka Google biasa Pak, Google.com buka. Ini. Di pinggirnya aja, tabnya aja tambah tuh, tabnya tambah. Enggak, jadi ketutup sama ini. Hah? Ketutup sama Zoom. Bentar. Enggak, sok. Balik lagi. Ini klik aja ini, tambah tabnya ditambah. Jadi bentar dulu, Pak. Ininya jadi agak tutup. Ombak plus. Apa, Pak? Oke, tulis google.com. Ya, Pak. Sudah, tulis oleh Anda tesis 4 variabel. Kemudian kurung buka PBL, PJBL. PBL aja Oh, PBL. PBL. Tutup. PBL, koma, Hah? hasil belajar, koma, kemudian apa tadi? Berpikir Pikir. kritis. Oh, Tutup, Pak. ya, kurung tutup. Coba klik. Coba cek hiji-hiji lah. Nah, ini aja Pak, cari. Nanti bisa tambah dengan yang lainnya. Ini tesis apa skripsi nih? Ini mah artikel jurnal. Ini Jurnal. dikutip Pak. Ini nanti diambil nih, diambil. Ya, pokoknya banyak lah. Itu ambilnya, Ya. nah itu. Klik ke bawah, terus ke bawah. Tuh, oke. Banyak lah untuk sumber mah, penghariwang. Halo, Pak. Ya, Siap. oke. Tambah 1 variabel ya. Nanti langsung konfirmasi ke saya di grup. Untuk nanti Anda silakan tuliskan nama dan juga apa judul yang ingin Anda ajukan untuk penyusunan proposal. Siap, Ya, Pak. Pak Alfian ya. Oke, Siap. Oke, Pak. lanjut. Sok, Pak Asep, Pak Adi, Pak Asep. Kalau yang nggak hadir nggak bisa ya, Pak Patur ini sakit nggak bisa berarti. Oh, nggak apa-apa lah. Kemarin kan sudah, tapi belum membahas saya mah can rapih gitu Pak, can rapih. Oh iya, Apa lagi? emang yes. Bu Hilma yang belum Bu Hilma. Ayo Bu Ilma, sok. Bu Ilma iya, sok mangga Bu Ilma. Ayo sok. Bu Ilma, dengar suara saya Bu? Ya Pak, Sok, mangga. kemarin kan udah Bapak tinggal yang alternatif judulnya. Hah? Apa? Kemarin udah cuman belum alternatif judulnya aja. Iya. Yang imla tuh ya Pak, yang imla. Ya, yang Oh di imla. share lagi meren mu. Ayo nama kia, coba Ibu pakai HP, pakai laptop ini. Pakai HP. Atau kuliah teh bawa laptop biar langsung dipraktekin, biar langsung diarahin, biar langsung nyari bahan, biar langsung bisa dipraktekkan cepat gitu maksudnya. Pak Husni belum tak, Pak Husni udah belum. Pak Husni gimana Pak Husni?
Aduh, baru datang. Assalamualaikum Bapak. Oh, gimana Pak? Belum dibuat Bapak. Hah? Kumaha itu kuliah teh. Kurang teh geus 4 minggu kikian temanya atuh nggak buat. Ya sudahlah, saya juga nggak mau pusing ya. Saya juga banyak kerjaan Pak, santai aja. Nggak bakalan kepikiran kok. Yang nggak mau mah ya sudahlah, kita lewat lah. Ya. Ada yang lain nggak? Ada? Yang belum salah lagi Pak Asep? Atau bade naon sebenarnya teh hoyong kumaha nyalira gitu, mau diarahkeun ya mangga teh sawios. Ya. Saya sih enjoy aja gitu. Kalau ada yang kayak gitu, malah bersyukur saja jadi ente nambah pegawaian gitu tah. Akhraj tidak hadir ya yang belum terpasang. So, Bapak sambil menunggu yang belum boleh mengajukan pertanyaan nggak? Boleh, sok. Untuk pengambilan kutipan pengambilan apa referensi ya? Kutipan itu perbandingan antara buku sama jurnal itu perbandingannya berapa? Kalau misalnya lebih banyak jurnal gimana? Gak apa-apa, emang lebih bagusnya begitu. Lebih bagus jurnal itu berapa? Jadi untuk pengutipan artikel dan dari buku, kalau buku itu lebih banyak nanti pada teori-teorinya saja. Teorinya itu maksudnya untuk menjelaskan pengertian-pengertian, itu biasanya ngambil dari buku. Tapi kalau untuk hasil riset terbaru, berarti harus ngambilnya dari artikel jurnal. Posisinya 70-30 lah. 70 artikel jurnal, 30-nya buku. Gitu. Makanya buku yang dipakai haruslah buku yang betul-betul bisa bisa dipakai lah. Saya kasih referensi buku, mau nggak? Sok, buka laptopnya. Siapa nih yang ada pakai laptop, siapa? Sok. Atau mau Pak Alpian lagi boleh. Boleh, silakan. Saya pakai laptop, Dok. Silakan. Sok. Pak Isman, Ya. dibuka YouTube, YouTube. Dibuka Google-nya, Pak. Ya. Oke. Saya sengaja tidak dipraktekin biar Anda yang praktek langsung. Di Ya. share screen, Pak. Di share screen langsung, Pak. Ya, mangga. Tulis. Sudah, Pak? Sudah share screen belum? Bentar, Pak. Belum muncul. Belum ya? Sok. Saya sambil off dulu deh kameranya biar Andanya bisa fokus. Yang pegang laptop atau pakai HP bisa dipegang, bisa dipraktekin, Pak. Oke, sudah muncul semuanya, Bu ya? Dah. Oke. Kemudian Ide, sok Pak di ininya Pak, di toolbarnya. oh, di atas di sini. Ya, di situ, ya. Ide titik Z library strip asia.se. Oke. Ini Pak, di apa? Di enter. Nah, ini adalah toko buku gratis yang bisa Anda ambil bukunya. Nah, ya. Tapi kalau Anda pengen banyak, sehari dapat 10, Anda harus login, Pak. Loginnya di sini nih. Di apa? Di dekat apa itu teh? Kaca pembesar ada 3 garis tuh di atas, Pak. Sini. Nah, ini nih. Satu lagi nih, sebelah kanannya. Nah, ya, klik itu. Klik. Nah, itu kan ada masuk, ada pengguna dan lain-lain. Coba Anda masuk sebagai terdaftar dulu deh biar dapat seharinya 10 buah bisa download. Nanti masuk terdaftar.
Ini Maksudnya? aja klik masuk, Pak. Ini klik. Nah, klik masuk. Nah, Anda kan belum punya akun. Ya, Membuat dulu, Pak, membuat yang di bawah, membuat. membuat. Oke. Sok, masukkan email yang nanti bisa dibuka langsung karena harus notifikasi. Oke, kata sandinya apa? Bebas. Ya, Nggak kelihatan kok. ya. Ini lagi. Panggilan. Nah, panggilan ya nama Anda aja. Ya. Oke, Set membuat akun. akun. Ya. Nah, sekarang ini simpan, Pak, simpan. Sekarang masuk ke alamat email yang tadi dimasukin. Alamat email. Oke. Ya, email Isman1981, Sob. Cari. Bisa di HP ya, Pak? Oh, boleh. Karena nanti Anda tinggal masukin angka yang dikirim oleh Z Library ini ke handphone Anda, ke email Anda. Email. Ya. Belum muncul. Awas ini berbatas waktu nih. Ya, Mau lewat 1 menit nanti harus bikin lagi. belum muncul di email, Pak. Di spam coba carinya. Di spam. Di Gmail meren Pak itu mah di Gmail lihatna Pak Haji. Di Gmail. Ya, ini di Gmail. Oh, Iya. baik. Ini hapus nih. Library 2981. Sok tulis dirinya, tulis. Sok langsung. Udah lewat sih karena barusan. Oh, masuk udah. Masuk. Masuk. Ciri masuk teh. Klik lagi, Pak, yang 3 tadi, Pak. Klik lagi yang 3 tadi. Oke. Akun udah masuk ya? Akun. Udah akun. Ya, minimal Anda dapat 10 lah nggak download setiap hari kan lumayan. Oh iya. Oke, sekarang diklik, Pak, ininya apa? Tanda centangnya diklik. Tanda centang mana, Pak? Ini tanda kali biar tertutup ininya. Oh iya. Oke, sekarang ke bawah, Pak. Kali Mas. Bawah. Nah, tulis di sini judulnya mau apa Anda cari. Di sini. Contoh, buku apa? Metode penelitian atau metodologi penelitian. Sok, tulis. Sok, lihat ke bawah tuh. Itu buku-buku yang bisa Anda download semua itu. Cuma Anda harus hati-hati, ada yang PDF, ada yang EPUB, ada yang apa gitu, macam-macam bentuknya. Yang berbahasa Di sini Inggris berarti keterangan di sini, Pak ya? File PDF. Betul. Ya. Kalau misalkan Anda pengen bukunya, ini bukunya Amuri Yusuf juga ada nih PDF-nya, Pak. Tuh, saya juga ngambil dari sini. Iya. Bisa diklik coba, klik aja. Pak, saya Kalau enggak, tulis aja di atasnya Muri Yusuf, nanti juga muncul, Pak. Jangan pakai metodologi penelitian, Pak. Muri Yusuf aja, pakai I, Pak, bukan pakai Y. Oh iya. Stop. Ini dalam rangka Anda nanti memperbanyak buku tanpa harus beli. Download aja, tapi harus banyak baca gitu. Nah, cara membaca di dalam file PDF itu adalah mencantumkan kata kunci. Jadi kata kuncinya dulu harus tahu. Jadi nanti itu kita meng-copy paste ataupun mengambil datanya itu dari kata kunci yang kita tuliskan. Jadi cepat bacanya dan tidak perlu dibaca semuanya, Pak. Kita hanya butuh bagian-bagian yang penting saja. Oh. Nah, ini ada yang 7 mega, ada yang 4 mega. Yang lengkap itu yang 4 mega apa bukan yang 7 mega? Coba. ini. Ya, klik ini nih. Ya. Ininya, Pak, jangan di situ. Di metode penelitiannya, klik. Nah, itu. Coba klik yang mengunduh tuh, mengunduh. Oh, balik lagi. Di sini. Itu, ya itu sok lah tenan naon. Nah, lihat tuh ada kata mengunduh PDF. Nah, klik itu. Nanti dia secara otomatis ke download ke sana. Oh iya.
Ada nggak? Sudah Nggak ketemu? masuk. Sudah? Ya. Bentar, tunggu dulu. Oke, kalau sudah coba buka, Pak. Nah. Udah bisa belum? Belum, Pak, masih proses. Nah. Jadi tidak ada alasan tidak selesai, tidak ada alasan gaduh bukuna, nggak ada, Pak. Sekarang mah sudah asal andanya mau belajar semuanya selesai. Kalau ini ngunduh buku, tahun bukunya mesti dari Memang sebaiknya 10 tahun terakhir. Tapi kalau tidak ada terbitan terbaru, ya yang ada aja gitu, Pak. udah sama. Ya kan? Tuh. Iya. Bantu Buku-buku kalau di beja. buku-buku bahasa Arab pun ada, Dok, sini. Ya tulis bahasa Arab ya ente. Ayah, Pak. Ada ya, lengkap. Ada Pak bahasa Cina ge ayah, Pak. Ada bahasa non? Kitab-kitab itu ada juga. Ada, sok cek Pak. Asal nulis pakai bahasa Arab, we. Contoh sok contoh. Praktekeun. Tulis, Pak. Ihya Ulumuddin coba. Ya. Anda bisa tulis namanya, nama bukunya, bisa ditulis nama ininya. Tafsir juga banyak, Pak. Pengarangnya mungkin Pak ya? Nama pengarangnya boleh, bisa. Tuh, Pak. Tapi ini mungkin karena kita menggunakan Latin. tulisan Latin, jadi yang keluar ini, Pak. Iya. Itu harus berbahasa Arab berarti? Coba aja lah. Saya sendiri belum pernah nyoba. Oh. Kalau yang berbahasa Arab, karena tidak bersentuhan langsung dengan Arab gitu, Pak. Kalau mau nanti kalau yang bahasa Arab ada lagi linknya. Sama pakai ini aja, pakai apa? Pakai Google apa sih? Pakai Google. Pakai Play Store ada, Pak, di Play Store. Coba dulu. Iya. Coba. Pakai bahasa Arab coba. Oh, kok Arab eta. Lain, nah, ini menjadi premium abdi mah dicoba. Hah, kumaha, Pak? Jantan premium bayar. Tong nu mayar, Pak. Aya nu biasa. Oh, lepas poin tadi nanya. Nah, coba klik, Pak. Oh iya. Mangga Wilujeng download we eta mah. Eta mah siapkeun. Iya. Tuh, bahasa Arab unggul, Pak. Iya. Asal bisa macana weh. Kalau terjemah tafsir juga banyak yang terjemahan bisa di-download, Pak. Sok, Pak. Klik tafsir Ibnu Katsir contoh, Pak, sok. Pakai tulisan biasa aja. Oh, jilid 1, jilid 2, jilid seberaha tuh. Asal daek macana lah. Ini tidak ada alasan untuk memang tidak berilmu untuk sekarang. Tidak ada. Kalau Anda pengen yang gratisan ini kurang gratis kumaha coba. Sok, Anda kan belum pernah tahu alamat ini. Saya kasih tahu, Pak. Naon sebabnya tidak ada ilmu panutup pikir kiamat. Asal daek belajar. Betul. Psikologi, Pak. Contoh, sok tulis psikologi pendidikan. Pakai yang bahasa Inggris boleh, tulisannya Psychology of Education atau Educational Psychology. Kalau itu mah campur tulisan anak. Educational. Pakai T. Ini. Educational Psychology. Psikologi. PH. Jadi balik dinya. PH. Balik lagi. Kenapa ya balik lagi?
Ini kembali ke tafsir Ibnu Katsir terus. Itu kurang ngeklik Maden Pak. Atau di fresh dulu Pak, di fresh. Udah di press Pak. Udah. Ya. Balik lagi ke yang asal tafsir Ibnu Katsir. Ya hapus dulu enggak Ibnu Katsirnya. Oke, bisa ya. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Asep, tadi teh siapa aja yang belum teh? Tadi Pak Sahano belum teh. Mas Sahraj yang belum itu Pak. Pak Sahraj. Waktu Sahraj, tetap kemarin hadir nggak? Ada, kemarin ada Pak, sekarang nggak ada. Bapak, kalau saya laptop belum bener. Itu tinggal dibenerin. Tidak ada alasan. Lama amat atau Bu Ami laptopnya, aduh resep pisan sih. Tadi itu diambil ke pegung hujan sampai dong pisan ka bumi. Iya, mah. San anu Urusan laptop mah nggak usah repot-repot sih, karena hayang buru diganti eta teh. Biru. Sebab lain naon ayeuna teh udah semester 3. Bentar lagi teh mau pakai nulis, pakai apa. Kalau masih kene bermasalah dengan laptop, sana teh kita nggak belajar dari pengalaman gitu. Iya. bade meser we pa nu enggal doakeun. Nah, Aduh, hebat. bisa mah Apple atuh. Aduh teh acan ka Bapak punten ya sanes abdi alasan ya punten. Ya, naon atuh alasan? Justru itu alasan. Sudah beli cenah meni. Dok, kan saya rencanakan mengangkat pemikiran Kiai Haji Ahmad Sanusi tentang pendidikan keluarga. Ya. Misalkan kan referensi dari Kiai Ahmad Sanusi misalkan tidak begitu banyak, tapi ditambahkan dengan referensi-referensi yang ada di buku yang berkaitan dengan pendidikan keluarga. Apakah boleh seperti itu? Kalau memang boleh, berapa persentasenya? Atau memang tetap harus utuh pemikiran Kiai Ahmad Sanusi? Untuk analisisnya memang menggunakan buku-buku yang terkait dengan itu, Pak. Jadi memang harus digunakan buku-buku sebagai pendamping ya, itu harus dipakai. Nanti analisis pendidikan Islamnya dipakai gitu. Analisis referensinya juga dipakai. Gitu. Itu aja sih. Tuh banyak lah. Ada pertanyaan lagi nggak? Selain saya nanti mau paparkan dulu terkait judul-judul tesis. Kalau misalkan mengambil yang kualitatif, berarti referensi harus banyak ya. Ya iyalah, kalau kualitatif betul. Idealnya berapa sih Pak kalau untuk tesis? 100 itu standar, Bu. 100? Iya. 100 buku? Bar. Tidak hanya buku, ada artikel jurnal. Oh maksudnya jadi 100 itu tidak hanya buku tapi artikel jurnal. Oh. Jadi gini, nanti saya akan praktikkan kalau dalam proses pengetikan begitu. Jadi yang disebut dengan mengutip banyak referensi itu sebetulnya bukan sekarang banyak mengutip yang nggak jelas. Sebetulnya yang kita tulis itu hanya intisari dari apa yang kita sudah baca dari referensi orang lain. Gitu. Jadi kalau kemudian banyak terjadi plagiasi yang tinggi, itu akibat dari kita mengcopy hampir 1 halaman atau 2 halaman dari buku orang lain, diasupkan karena tesis orang. Ya iyalah pasti. Gitu. Karena tesis itu prinsipnya
ketika di bab 2 nanti pada saat menulis kerangka teori itu Anda harus betul-betul memanfaatkan referensi itu untuk kepentingan yang benar. Maksudnya kepentingan yang benar gimana? Fungsi referensi itu ketika dikutip paling tidak ya saya mencatatnya secara teori ada 3 Pak. Apa aja itu, Pak? Describing, predicting, controlling. Describing, Describing. Ya, describe, menjelaskan. Putus-putus tepat dan jelas. Describing, predicting, dan controlling. Predicting dan controlling. Ya. Yang jadi describe itu gangguannya kan ya? Describe apa? Describing itu penjelasan. Jadi seperti begini. Anda mengambil tema tentang prestasi belajar. Kemudian kan harus dicari referensi tentang apa itu pengertian prestasi. Nah, ketika Anda mengutip dari pendapat prestasi adalah bla 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 menurut siapa contohnya. Nah, itu referensi yang dipakai adalah untuk menjelaskan. Gitu loh. Nah, sekarang ada juga predicting. Kalau predicting itu artinya meramal. Meramal itu artinya begini. Contoh, ada hasil penelitian yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di keluarga yang bermasalah itu kecenderungan dia menjadi anak bermasalah akan tinggi gitu. Nah, ketika kejadian contoh di satu sekolah ada siswa yang bermasalah, berdasarkan riset-riset tadi bisa kita sebutkan bahwa bisa dipastikan atau patut diduga bahwa anak-anak yang bermasalah itu berasal dari keluarga yang bermasalah. Dari mana itu didapatkan? Dari teori yang hasil riset orang lain gitu Pak. Jadi ketika kita menyebut bahwa patut diduga bahwa siswa yang bermasalah itu dimulai dari keluarga yang bermasalah atau anak membuli itu biasanya atau berdasarkan hasil riset itu adalah korban bully gitu. Yeah. Nah, ketika kita menyebut bahwa kenapa si A itu membuli orang lain, patut diduga bahwa dia juga dulunya adalah korban bully. Dari mana kita dapatkan? Kita kan belum melakukan riset, tapi kita menggunakan pendapat orang yang sudah melakukan riset, kita sudah bisa memprediksi bahwa kejadiannya bakal begini. Nah, sekarang kontrol. Apa itu kontrol? Kontrol itu artinya pengendalian. Kalau kita sudah tahu bahwa pada posisi siswa bermasalah itu karena keluarganya bermasalah, kita berarti harus bisa mengantisipasi bagaimana caranya agar keluarga yang sedang aman-aman saja tidak bermasalah. Anak-anak yang tidak bermasalah dijaga agar sampai tidak bermasalah. Anak-anak yang sudah bermasalah atau keluarga-keluarga yang sudah bermasalah, bagaimana caranya agar mereka tidak lagi melakukan banyak kesalahan dan bermasalah? Maka lakukanlah konseling, dan lain-lain. Ini juga berdasarkan hasil riset-riset yang sudah dilakukan orang lain. Jadi sebenarnya kalau dalam dunia ilmu pengetahuan, Pak, yang namanya kebenaran itu sifatnya tentatif, sifatnya nisbi, sementara. Boleh jadi dia bisa berubah seiring berjalannya waktu. Makanya kenapa kemudian referensi yang dipakai dalam penelitian Anda jangan lewat dari 10 tahun itu sebenarnya gini. Rumusan awalnya begini. Kalau buku itu proses adanya cetakan baru itu cenderung lama, Pak. Lama. Tetapi kalau artikel jurnal itu dia adalah hasil riset yang dilaksanakan terus-menerus. Kan kalau saya menganjurkan kepada Anda untuk artikel jurnal itu nanti pakailah jurnal-jurnal yang minimal 5 tahun terakhir, Pak. Jangan 10 tahun terakhir. Jadi bedanya gini, kalau artikel jurnal itu 5 tahun terakhir, kalau buku mah bisa 10 tahun terakhir. Gitu. Makanya saya sarankan untuk tesis nanti, karena Anda tesis ya, Anda magister gitu, jangan banyak menggunakan buku-buku yang berbahasa Indonesia, Pak. Gunakanlah buku-buku yang berbahasa Arab, berbahasa Inggris gitu. Untuk menunjukkan bahwa Anda mengutip dari sumbernya langsung. Karena biasanya
orang Indonesia juga ngutip dari buku-buku asing gitu. Hmm. Kecuali kalau memang Anda membutuhkannya referensi yang berbahasa Indonesia karena kebutuhannya tentang Indonesia, ya pastilah diambilnya dari penulis-penulis Indonesia. Itu aja sih sebenarnya. Kalau misalkan mengambil dari penulis-penulis bahasa apa di luar gitu ya, yang bahasa Inggris atau bahasa Arab, tapi ditranslate kan Pak ya? Iya, translate. Dan setelah ditranslate itu diparafrase, itu yang paling penting. Di para Oh, Ya. Sudah pernah dengar istilah parafrase? Sudah sih. Ya, Sudah, Pak. Kalau ini untuk translate bahasa Arab mungkin Dok ada kiat-kiat cara, karena kan bahasa Arab itu tidak seperti bahasa Inggris ketika ditranslate di Google Translate. Kadang-kadang banyak kalimat-kalimat yang memang kan seperti kalimat mim, lam, kaf itu bisa milkun, bisa malakun, bisa malikun, dan ya. maknanya itu macam-macam. Ini bagaimana cara kiatnya? Prinsipnya Pak, yang namanya parafrase itu sama Pak. Bagaimana kita mengubah struktur kalimat dengan mengambil intisari kalimat itu. Jadi tidak perlu persis sama persis. Ya, makanya gini, kalau dulu mah kan ada istilah kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. ya. Kalau kutipan langsung itu artinya kutipan yang diambil dari buku atau dari sumbernya itu tanpa mengurangi katanya sedikit pun. Persis gitu ya. Persis saja begitu. Nah, kalau sekarang Anda melakukan itu akan kena similarity Pak dengan Turnitin itu pasti kedetek. Nah, makanya ada pembatasan mana saja sumber-sumber yang boleh kutipan langsung. Satu, kitab suci atau terjemah kitab suci. Itu Anda bisa tidak parafrase. Hanya ayat Quran di parafrase, Pak. Kan nggak boleh. Wah, nggak boleh itu. Terjemahnya juga sama, tidak boleh di parafrase, Pak. Kecuali Undang-undang juga ya, undang-undang. ya, satu itu ayat kitab suci. Dua, undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, quote, Pak. Quote itu kata-kata yang sudah terbiasa dipakai dan itu menunjukkan kekhasan dari kalimat itu. Contoh, maju tak gentar membela yang bayar. Contoh, membela yang bayar. Contohnya ya. Berarti posisinya adalah posisi semuanya harus sama kata-kata. Itu Betul kalimatnya. Kalimatnya harus benar. Nah, berbeda dengan pernyataan yang lain di luar yang barusan disebutkan. Jadi model pendapat, definisi itu bisa parafrase. Kitab-kitab juga fikih atau sama. Apalagi kalau pikir kan ijtihad ya. Ya, maksudnya apa? Misalnya ijtihad kan pendapat banyak gitu. Kalau pikir rata-rata. Ya, terus? Bisa diparafrase kan berarti oleh kita. Bisa. Parafrase aja. Karena inti dari pernyataan-pernyataan di dalam kitab tersebut tidak akan berubah ketika diparafrase, Dok ya. Ya, betul. Kalau Berarti ini Pak, selain yang ketiga tadi bisa diparafrase ya Pak ya. Itu sebuah aturan emang gimana Pak? Teknik. Yang tadi Bapak bilang yang bisa diparafrase kan 3 kitab suci, peraturan. Yang tidak bisa. Tidak, itu tidak bisa. Tidak bisa. Yang tidak bisa karena sudah baku. Berarti itu sudah ini ya, apa namanya tuh? Paten. Ya. Gitu. Itu mah sudah apa ya sebutnya sudah konsensus terutama juga di Turnitinya sendiri itu ada pengecualian ketika terdeteksi, termasuk yang tidak akan terdeteksi itu yang harus di-exclude namanya. Exclude itu artinya dikecualikan, itu adalah daftar pustaka. Jadi daftar pustaka mah kudu ditulis lengkap. Karena dia oleh Turnitin pun mual kedetek bahwa dia adalah similarity. Karena dia mah ya model gini Pak. Contohnya ketika Anda nulis buku pendidikan, ngutip Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, mau tentang tujuan, mau tentang apa, termasuk contohnya tentang
KMA lamun di Standar isi ya. KMA atau Permendiknas itu kan selalu diulang-ulang gitu-gitu kene. Dan itu sudah banyak ya. Makanya kena similarity. Nah itu teh oleh orang-orang yang cek similarity itu pasti dihapus, tidak akan dihitung. Itu aja sih. Di pengaturan ya. Ini tadi kan buku 10 tahun terakhir ya, kecuali mungkin kalau misalnya kitab-kitab klasik, kalau saya ini lagi filsafat konstruktivisme itu kan Vygotsky, misalnya kita dapat yang aslinya, itu kan mungkin beberapa puluh tahun ke belakang, boleh kalau yang asli begitu mah. Hasil dari karangannya misalnya Ibnu Katsir juga kan tidak 10 tahun terakhir, mungkin bisa beberapa tahun terakhir. Betul, bisa. Kalau yang dari pengarang aslinya, yang teori-teori orang-orang itu. Sumber aslinya langsung berarti ya. Iya. Ya. Untuk artikel atau jurnal minimal tahun terakhir. Kalau kurang dari 5 tahun? Lebih bagus. Bagus berarti anyar lebih update Ami. Berarti peta update. Kecuali kita dapat artikel yang pas gitu merenannya, walau udah kita nyari itu naon gitu. Ya. Oh ya. Ya mau ditanya bentar. Coba Dasa Yogi iya imah sekarang. Ada lagi Pak? Itu Pak untuk ini aplikasi-aplikasi selain yang tadi itu kan Bapak udah sedikit-sedikit, di samping saya juga nyari-nyari aplikasi yang sangat-sangat dibutuhkan ketika sedang disusun tesis ini Pak, yang biasa Bapak kerjakan barangkali bisa. Kalau untuk yang kuantitatif, saya sarankan Anda menggunakan SPSS udah pasti ya, SPSS pasti. Bahkan ada satu lagi yang kalau Anda mau kerjakan, itu menggunakan SEM. SEM itu ada dua Pak, ada SEM Amos, ada SEM PLS. Nah, SEM saya pakainya SEM PLS. Kenapa? Karena SEM itu akan lebih detail lagi dan memang banyak keuntungan menggunakan SEM PLS. Salah satunya adalah SEM PLS itu bisa menghitung jumlah sampel yang sedikit. Contoh yang di bawah 100 itu bisa dihitung, Pak, oleh SEM PLS itu. Nah, kalau kuantitatif itu, Pak, 2. Nah, kalau yang kualitatif, saran saya, apalagi kalau kualitatifnya kualitatif lapangan, nah ini kita gunakan, ada 2, boleh pilih salah satu. Satu ada NVivo pakai V, ada lagi atlas.pi, biasanya disebutnya atlas.pi. Nah, untuk atlas.pi dengan NVivo, itu Anda bisa dapatkan akunnya dengan membeli di Shopee, Pak. Ayah di Shopee, di mana, itu harganya murah dan biasanya lifetime. Kalau saya sekarang gunakan atlas.pi, Pak, karena dia relatif tidak terlalu berat dan bisa dipelajari dengan mudah. NVivo juga mudah. Kalau sudah tahu mah gampang sih, nggak ada yang susah sebetulnya. Nah, itu perangkat-perangkat yang digunakan untuk analisis data di penelitian kualitatif. Gitu. Nah, saya berharap Anda tidak mengerjakan tesis ini dengan manual. Mau dihitung hiji-hiji gitunya manual, lamun tema dihitung. Wah, cangkel, Pak. Udah bukan zamannya. Mau beres tahun 2 tahun nanti kayak gituan deh. Jadi harus dipastikan Anda menggunakan referensi yang aplikasi yang membantu Anda dalam pengerjaan tesis ini. Iya. Kalau Turnitin itu kan
perorangan bisa, atau bisa baca-baca juga pernah di. Maksudnya gimana, Turnitin? Nah, kalau dosen kan bisa make Turnitin. Oh, Ya, yang Turnitin itu kan kita tidak bisa perorangan ya, mesti enggak juga, apa, Pak. lembaga, bagaimana itu? Kalau Turnitin mah itu tergantung banyak hal. Kalau institusi Bapak membutuhkan Turnitin, itu kalau beli ke Turnitinnya langsung itu harganya 188 juta per tahun, Pak, Oh sewanya. loh. Lulus ya, kita bisa Tapi S3. kalau biasanya makanya kenapa yang banyak itu kampus ataupun juga karena memang kepentingannya jelas, ada kepentingan. Nah, kalau Anda yang student-student ini pengen punya akun Turnitin sebetulnya mudah, ada yang jualan juga. Jadi ada orang-orang nakal yang bisa berbagi akun Turnitin untuk bisa dipakai gitu. Nah, saya juga punya akun Turnitin karena saya kerja dulu di Jakarta, kerjaannya untuk melakukan telaah terhadap buku. Ketemu sama orang nakal Pak ya, jadi bisa. Berarti saya ke Bapak aja nanti ya. Kalau mau mas saya bisa bantu lah, gampang kalau Turnitin. Yang ngenduk Pak ke Bapak, abdi yatim Pak. Bisa, nanti saya bantu gampang kok. Kalau Anda mau cek Turnitin tesis Anda kemarin, Aduh. angkatan 2 tahun kemarin tuh saya bantu di kampus. Jadi silakan kirimnya ke link ini, nanti saya cek lagi, nanti sini saya kirim. Itu aja gampang, Pak. Jadi bisa terdeteksi dari awal gitu maksudnya. Ah, betul. Jadi kalau untuk tadi Pantesan, untuk penelitian lapangan Dok ya, kalau untuk penelitian kepustakaan kira-kira untuk kualitatif apa yang disarankan? Kualitatifnya lapangan. Ya, referensi tadi. Ya, tadi kan kalau tadi lapangan seperti misalkan ke kepustakaan misalkan untuk kajian hasil-hasil tadi hasil-hasil daripada karya-karya. Maksudnya penelitian kualitatif mungkin gitu ya Pak? Nah, kualitatif yang bentuknya lapangan. Kualitatif yang memang kita mengarah kepada penelitian kepustakaan, mungkin saran aplikasi yang harus digunakan apa saja. Kalau kepustakaan mah selama yang saya tahu dia tidak menggunakan aplikasi. Tetapi kalau Anda mau menggunakan aplikasi bisa. Caranya adalah hasil temuan Anda tuh di coding, Pak, bahasanya. Oh, zaman ayeuna nih ya coding. Ya codingnya bukan coding ayeuna kumaha-kumaha, ya mah coding itu pengkodean untuk memudahkan. Kalau dulu mah orang ketika melakukan penelitian dan mengcoding itu menggunakan kertas berwarna kecil nih, non? Oh iya. Sebetulnya? Post-it. Post-it ya. Post-it, kertas post-it. Jadi post-it itu adalah kertas yang dulu untuk menandai, dan itu tuh sebetulnya penandaan itu tuh coding gitu. Makanya coba saya pengen Anda ketika mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, yang mengerjakan soal tiap minggu ya, itu kalau Anda dalami pengerjaan soalnya, Anda akan menemukan hal-hal baru yang sebelumnya Anda belum pernah tahu. Iya, betul. Seperti deskriptif, kualitatif, deskriptif tidak ada di buku. Tidak ada. Baca-baca ada, ya. Ya. Deskriptif itu adanya di kuantitatif, tapi aneh ketika bicara kualitatif kok jadi ada deskriptif kualitatif. Tapi lamun nanya ke ChatGPT mah ada penjelasannya tadi, Pak. Ada di ChatGPT penjelasan. Nah, maka saya ya gimana? Penandaan maksud tadi yang belum paham tadi yang kepustakaan tadi ya, untuk yang kualitatif tadi kata Bapak bisa menggunakan aplikasi apa tadi semacam coding gitu ya. Nah, itu gimana sih cara penggunaannya? Ya, di YouTube juga ada sih. Oh, berarti cari di YouTube aja ya? Cari di YouTube, banyak. Oke. Cari di YouTube. Pokoknya di YouTube itu Timim itu sajadah tapi kan haram jadah ya. Jadi tinggal sekarang kita manfaatkan itu untuk apa gitu. Jadi saya tuh berharap nih, karena saya tadinya harapan saya pertemuan hari ini adalah pertemuan untuk menyelesaikan
teman-teman Anda yang hari ini belum paparan, supaya nanti jelas arah judul penelitiannya mau kemana. Oke, jadi setelah ini minggu depan kan ada UTS tuh. Saya nanti akan kasih nanti malam, ya jam 11, jam 12-an lah. Saya kirim di grup nanti, untuk silakan Anda kerjakan soal UTS itu selama 1 minggu. Dan pada saat hari Jumat yang akan datang, itu sudah dibawa dan tinggal dikumpulkan saja. Gitu, ya. Dikerjakannya 1 minggu. 1 minggu. Jadi lamun beresnya terlalu. Seminggu nanti terberes. Pasti soalnya oke. Sarang nyerat oke teh acan bentrok painter aduh waktosna ya. Pak dokter, di kinten teh moal gitu ini coba terus aya tiap minggu tugas. Iya Pak, kedah niatna heula kedah dilempengkeun. Jadi lamun ayeuna urang bersukacita dengan aktivitas menuntut ilmu, jadi tidak ada keluhan sebetulnya. Benar nggak ya? Ini pendapat pribadi ya. Iya, quotes-nya. Jadi lamun ayeuna urang niatna kuat, Pak, itu halangan tuh nggak ada sebenarnya. Seperti kayak contoh, saya kalau di training self development itu suka begini, Pak. Iya ya curug, Pak. Curug. Anda fokusnya ke curug ya, Pak. Tinggali we curug ya. Itu yang di depan Anda itu nggak kelihatan, Pak. Anda fokus aja ningali curug ya, Pak. Di depan orangnya akan terabaikan, kita nggak kelihatan sebetulnya. Jadi saya melihat kenapa kemudian mahasiswa kadang-kadang ya saya suka aneh gitu. Ini mah sedikit lain curhat lain. Naonnya. Ya penjelasan lah berarti. Ada mahasiswa tahu dia kuliah, terdaftar dan lain-lain. Tapi pada saat yang sama tidak mengkhususkan waktu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban. Ini buat saya sebuah hal yang harusnya dipertanyakan kembali. Terus dulu ketika daftar kuliah, sebenarnya mau ngapain gitu? Kita tuh mau ngapain ketika daftar kuliah? Kalau memang hanya sebatas main-main, sayang Pak, biaya yang sudah dikeluarkan tapi tanpa ada hasil yang ada manfaatnya buat kita. Aduh, ngeri Pak. Saya mungkin termasuk orang yang selalu menghargai, satu, menghargai waktu, dua, menghargai uang, Pak. Karena saya tahu perihna neangan duitnya capek, Pak. Mungkin Anda merasa tidak ada bermasalah dengan uang, karena uang Anda banyak. Gitu. Tidak ada nomor serinya malah. Gitu. Ya. Namun nomor serinya berarti kan loba pisan, Pak. Gitu. Tegaduh aci suka. Saya jadi tegaduh. Yang kedua. Tadi kan nomornya tidak berseri, jadi artinya Anda sudah tidak butuh yang lain lah, uang sudah bukan jadi masalah. Tapi ada satu lagi Pak, yang memang ini tidak bisa diuangkan, yaitu waktu Pak. Jadi kesempatan Anda hari ini kuliah itu adalah cara terbaik untuk menebus, tanda petik ya, kesalahan dan dosa masa lalu. Jadi Pak Rohidin teh kudu nama kuliah S2 teh Pak, 20 tahun yang lalu Pak. Lain ayeuna lain. Terus tuh Pak. Mungkin karena kabayang kakarek bisa na ayeuna gitunya. Dengan segala keterbatasan lah. Kerjaan, aktivitas, mungkin juga masalah keuangan gitunya. Jadi makanya tinggal gimana caranya kita memaksimalkan waktu kita untuk bersegera menyelesaikan kuliah ini, Pak. Itu aja. Salah satu cara natenya eta ngerjakeun tesis. Ari tesis teh kudu belajar heula metode penelitian, belajar tentang gimana caranya mengerjakan tesisnya sendiri, bikin proposalnya dulu. Ari nyin proposal kan teu ujug-ujug kudu nya heula masalahna naon. Masalah teh moal apal meureun kudu nya judulna heula kan kitu meureunnan, Pak. Nah, supaya naon? Langkah Anda untuk menyelesaikan kuliah itu sesuai dengan target. Gitu. Jadi saya paling tidak mau Anda itu keluar dari target, Pak. Karena apa? Kuliah mah harus cepat-cepat beres, Pak. Supaya Anda bisa mengerjakan
hal yang mungkin lebih hebat lagi ketimbang ngebereskan kuliah. Itu Pak, kudu buru-buru beres kuliah Pak. Mun perlu isukan wisuda ayeuna bereskan tesis teh Pak gitu. Supaya naon? Supaya orang buru-buru beres. Supaya orang bisa fokus deui, siapa tahu kan Anda ada minat S3 tahun depan bisa langsung masuk. Siapa tahu Pak. Iya. Jadi percepat Pak. Semua alasan jangan sampai diwujudkan ayeuna. Makanya kalau saya mungkin saya pernah ngomong atau belum ya ke kelas ini. Kalau ke saya mah jangan ngomong alasan. Kenapa? Karena saya bukan pegadaian, Pak. Waktu tatap muka itu, Pak. Ya, karena Jadi- pegadaian itu kan menyelesaikan Baru ngomong masalah karena kan kita masalah. baru ketemu. Tidak bisa Pak, menyelesaikan masalah Anda tuh bisa. Laptop, Mami, laptop, guru. Jadi ya, Iya, setiap kita penggadaian menyelesaikan masalah Anda. Iya, Bapak Ibu, tapi tetap hadir ya Pak, walaupun begitu. setiap kita itu punya masalah masing-masing, Pak. Tenang aja. Jangan merasa masalah itu semua milik kita. Enggak, Pak. Nu sejen aya nu leuwih loba Pak masalahna daripada urang, Pak. Batur mah masalahna ngan manehna mah teu ngomong hungkul, Pak. Urang wae nu siap diomong-omong gitu. Jadi maksud saya, Pak, ketika ada modul 1, modul 2, masih ada modul 2, saya tulis hampir 80 judul, bukan judul lah, 80 masalah. Masa satu pun gak ada yang nyanggut gitu untuk direspon. Coba Anda lihat deh modul 2, Pak. Dibuka lagi modul 2. Saya menuliskan berbagai masalah yang aktual dan bisa dilakukan proses penelitian dengan menunjukkan kata-kata kunci. Bullying. Apalagi kemarin tuh teknologi. Diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi. Itu semuanya luar biasa itu sebenarnya. Cuma ya nggak tahu juga Anda malah milihnya yang lain. Ya mah enggak, terserah. Gitu. Jadi ibaratnya saya sudah menyiapkan meja anak tinggal parasmanan orang teh main kemana? Tetap harus di warteg. Jadi nanti. Bob. Ya. Oke. Insecure. Bapak Ibu, ada lagi yang mau disampaikan? Ada waktu 15 menit nih. Untuk diskusi boleh? Oh iya, saya mengingatkan karena minggu depan itu posisinya Anda UTS, jadi bebereskeun heula tah hal-hal yang terkait dengan administrasi UTS-nya gitu. Bu Abi, menurut laptop digugulung di. Lunas, Papa lunas. Bayar hutang bayar. Barayar. Lunas UTS. Ada yang menunda gara-gara kemayar UTS, Pak. Kalau saya rumusnya kieu tiba heula ge, Pak. Kuliah mah bereskeun buru-buru kembe anjuk ngahutang ge, Pak. Sebabna sebab lamun urang ngahutang tapi kuliah beres, Pak, puguh mayaranana ge karena urang kuliah geus beres. Tapi bayangkeun Pak, lamun kuliah teu beres hutang nambahan. Tungtuna kan pusingna nambahan deui, Pak. Benar Pak, benar. Jadi saya tuh suka mikir gini. Kalau ada yang Pak saya mah bari cuti heula moal dilanjut daya artosna kanggo mayar-mayar contohnya ya. Rasain. Kan biasanya sok aya alasan gitu nya. Jadi Anda tuh merasa stuck gitu. Itu sebetulnya kesalahan besar, Pak. Karena lamun dina palebah tahun hareup Anda boga uang keur mayar oge, cantang tuh dibayarkeun ke kampus, Pak. Betul. Belum tentu mau lanjut lagi, Pak. Moal. Cantang tuh rek mayar ke kampus, pasti keur mayar nu sejen. Kebutuhan kira-kira lebih mendesak. Kuliah itu pada akhirnya tidak jadi prioritas. Jadi buat saya kalau Anda merasa begitu, saya udah ngalaman, Pak. Ngalaman ya. Jadi lebih baik apapun lakukan, Pak.
Lakukan apapun. Saya termasuk orang anu punten bahasana nya ari nyuntik anjing mah ieu teh nya non kasar teh gitu. Kawan-kawan kita yang jadi dosen hari ini di Pasca itu dulu-dulunya bermasalah karena lama nggak selesai, Pak. Itu Pak Jasmansah itu sampai harus jual rumah, jual mobil, hanya untuk membayar S3, Pak. Saya bilang, waktu itu saya bilang, bro, lebih baik semua kita korbankan, yang penting kuliah selesai. Karena kalau kita nggak korbanin, nanti kuliah nggak beres, ini juga jadi korban nih. Sok, bilang. Ya mungkin karena ada malaikat anu ngaliwat mereh hidayah, sugan gitu nya. Ya lakukan apapun yang penting beres, Pak. Sampai ngudang pembimbing sampai ke Jakarta, sampai ke Garut. Itu aku yang menang tanda tangan nunggu padahal. Bertemunya hanya 2 menit, Pak. Perjalanannya 2 poe. Bayangkan, Pak. Katakan Anda kalau misalkan tidak menghargai waktu, saya termasuk orang yang kesel, Pak. Saya yang S2 teh kudu ke Jakarta, kudu ke Bandung, ninggalkeun pamajikan, ninggalkeun anak. Udah batur, Pak, hayang kuliah. Sementara Anda kuliah bisa cicing di imah, bisa bari ngarokok. Asep. Tegenah kumaha. Kalau bahasa saya sih, nikmat mana lagi yang Anda dustakan, Pak. Iya, eta betul, Pak. Mau beli ngorok iya. Tapi fasilitas ini melenakan. Bari ketika bicara tentang kemudahan-kemudahan ini, masih kene aya anu beralasan. Lain ke Bu Ami lain ke Bu Ami lain. Karena ke Bu Ami mah contoh. Bu Ami mah dari ke Bu Ami mah Desember gaji sasaha lah jika kabatur. Awas, Pak. Mau dianggap sasapanya dengan. Apa nama sing semangat, Pak. Kalau kita kuliah nggak punya semangat, hilang semangatnya. Anda jangan dulu ngimpi pengen ngapa-ngapain, Pak. Semangatnya udah nggak mau, Pak. Aduh, Pak. Ibarat orang ke pamajikan, orang geus teu hayang teh geus teu nafsu. Dan ajan kuat awak ge, Pak. Teu nafsu we gitu teh. Kumaha sih teu nafsu? Jadi aya nama kudu menguatkan nafsu kuliah yang beres, Pak. Bahasa hadis nama naon sih? Bahasa wajada. Nama amalu biniat. Ya. Kalau saya mah rumaosan, Pak, makanya tadi nyarios teh. Soalnya kan kamari janji gitu. Bisa disebut pendusta kan. Soalnya lamun ka guru-guru sok ngomong gitu, Pak, Bu Ami teh gitu. Ya, apa yang Bapak sampaikan nanti Bu Ami dan kita juga sampaikan juga ke mereka. Terima kasih, Pak, pencerahannya asli Pak. Menang kopas imat tiasa kopas. Kayaknya. Oke. Ayo para prase. Jadi Pak, Bu, pertemuan hari ini saya menyelesaikan janji saya untuk membantu Anda dalam konteks kepentingan paparan yang selesai. Minggu depan UTS, minggu depannya lagi saya sudah mulai masuk pada penjelasan metodologi penelitian sesuai RPS, tapi langsung praktik tentang aplikasi atau implementasi menyelesaikan proposal. Jadi dari mulai sekarang saya pengen, karena target dari mata kuliah ini harus berakhir dengan Anda selesai proposal. Judul mah kudu geus liwat, Pak. Judul mah kudu geus liwat. Ya, Pak, insyaallah. Saya ingin Anda sudah maksimal untuk proposal. Jadi mata kuliah selesai, Anda siap proposal, jangan ada kesulitan lagi, Anda tinggal daftar untuk ikut seminar proposal. Gitu. Oh, dari Bapak yang kemarin teh langsung jadi proposal gitu, Pak? Mohon. Siap. Atau badai kanggo tugas wungkul mangga teh sawios. Engke kadamel di kanggo proposal mangga. Siap. Saya nanti akan ngomong ke pihak kampus bahwa mata kuliah saya dipastikan mereka sudah siap proposal. Jadi Anda beres mata kuliah saya selesai UAS,
isukanana arek daftar proposal ge bisa. Asal Anda Ya. ikuti tahapan yang saya sampaikan setelah UAS nanti, setelah UTS nanti, mulai minggu depan, Pak. Kalau Bapak Ibu merasa butuh untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana caranya menyusun proposal, apa saja isi dari proposal, karena bikin proposal tesis itu tidak semata-mata beres bungkelekan proposalnya, bukan hanya itu, Pak. Tapi Anda harus tahu apa masalahnya, apa problem research-nya, ada gap research-nya apa, lalu bagaimana itu diungkapkan dalam pernyataan yang harus jelas atau eksplisit, bagaimana cara mencari referensi, bagaimana cara menulis kutipan, bagaimana mengetik ayat Quran, bagaimana memparafrase kutipan, bagaimana menyusun paragraf yang deduktif dari umum ke khusus, bagaimana menyusun paragraf itu lebih sistematis. Lamun anu bener mah eta teh kudu diajarna, aduh rada cangkel, Pak. Ari beres mah beres kabeh oge. Bisa wae KBG jadi magister gampang, Pak. Tapi apakah ketika apa yang didapatkan pada saat berproses sekarang itu bisa dia pahami ketika nanti ada orang yang bertanya ataupun Anda mempertanggungjawabkan minimal gelar magister Anda teh kan pasti akan dipertanyakan, Pak. Ulah tika kieu bahasa kieu. S2-na di mana, Pak? Samsul Ulum. Oh, Samsul Ulum. Nah, kan kesannya jadi goreng, Pak. Siapa yang buat jelek? Ya kita juga gitu. Makanya jangan sampai lulusan Samsul Ulum itu punya efek jelek ketika Anda mengungkapkan S2-nya di mana. Anda harus bangga ketika menyebutkan saya dari Samsul Ulum, Pak. Dan itu harus menjadi bagian dari cara berpikir bersama. Makanya saya sering berkali-kali mengatakan, saya paling tidak ridho pada saat mata kuliah saya sajikan sekarang, tapi pada saat Anda nyieun tesis, Anda dijadikan kubatur, atau Anda sendiri tidak punya kontribusi dalam penyusunan tesis, Pak. Ya artinya Anda diojegen lah bahasa nama, naon sih bahasana? Joki. Matak pinter henteu, duit keluar pasti, Pak. Jeung nu kitu mah rata-ratana hanya sebatas ingin selesai dalam instan aja. Gitu. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan Anda lagi? Boleh? Lima menit lagi. Ya. Ini Pak Dokter begini. Ya, gimana Pak? Barangkali waktu yang pas kalau mau ke silaturahim ke Pak Dokter kapan, mesti kemana gitu ya. Kalau lewat ini kan kita nggak terlalu ini. Kalau ke rumah, tapi dengan waktu yang tidak mengganggu dan waktu ada di rumah juga. Gitu. Kalau sekarang sih. Tapi kalau Anda kuliah kan Sabtu mah kuliahnya. Tapi Minggu saya sekarang free sih. Hari Minggu di Bandung kan Pak ya? Bebas hari Minggu. Kalau hari Minggu boleh ke rumah ya jam 9 lah gitulah. Janji dulu ya sama boleh. Tidak ada pos 1, pos 2 Pak ya, cuma pos 1 saja. Ayah pos 2 di Bandung, Pak. Pos 2 di Bandung. Terus kantoran ka Ciaul. Di Bandung. Ya pokoknya mah nu arapal orang Ciaul, orang Babakan Bandung mah nya teu apal ka Jalan Samsi. Nah. Oke Bapak Ibu, saya pikir itu saja dulu untuk hari ini. Saya minta saya nanti akan kirimkan modul 3, Pak. Modul 3. Modul 3 itu isinya tentang praktek teknis tentang penyusunan proposal yang saya ambil nanti dari buku penyusunan proposal dari kampus. Mohon untuk dipelajari dengan sebaik-baiknya. Saya hanya bisa memberikan clue atau petunjuk-petunjuk seperti saya ngasih web yang tadi, saya ngasih tentang tadi apa software-software yang tadi.
Toh pada akhirnya pilihan untuk mengeksekusi apa yang tadi saya sampaikan tergantung Anda sendiri. Ibaratnya kieu Pak, ulah meuli handphone iPhone, ari-ari dipakena WA we jeung nelepon. Kan rugi. Fasilitas hebat oge ari handphone nganukun dipake WA jeung nelepon mah, aduh rugi banget gitu. Artinya Anu smart. semua yang Anda miliki itu resource-nya adalah resource yang luar biasa. Jadi kalau tidak dimanfaatkan dengan maksimal, beribu-ribu kali sayang. Ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Mohon dibantu untuk absensi hari ini. Yang tidak hadir siapa, yang hadir siapa. Dan daftar penulisan judul-judul yang tadi sudah diarahkan. Terakhir Pak Alfian, jadi 4, jangan lupa, saya ingat ya. Jelas sampai Ya, kalau Pak. ya. Oke. Billahi taufiq wal hidayah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Ya, kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.